Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang perhitungan pajak pasal 21. Di sini sudah terdapat 5 contoh soal. Yuk kita bahas satu-satu. Baik, untuk soal pertama, perhitungan pajak pasal 21 adalah berikut ini. Yang pertama, kita menghitung penghasilan bruto, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan jaminan-jaminan yang lainnya. Lakukan perhitungan, langsung kita masukkan ke formulirnya. Nah, untuk formulirnya nomor MPWP aku kosongkan karena apa? Karena di contoh soal tidak ada, makanya aku kosongkan. Jadi aku hanya menulis nama, status, nama jabatan, kemudian jenis kelaminnya saja. Kemudian langsung kita masukkan nih pada rincian penghasilan perhitungan PPh pasal 21. Gajinya Adi yaitu sebesar 5 juta, kemudian tunjangan, uang lembur dan sebagainya kita totalkan yaitu dari sini. Jadi kita mulai tunjangan jabatan sampai tunjangan lembur kita total. Hasilnya sama dengan 8.280.000. Kemudian ada namanya premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Apa sih itu? Ya ini tadi, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Kita total nih, kita taruh ke sini. Kita taruh ke sini sama dengan 170.000. Kemudian untuk tunjangan PPh, honorarium, dan penerimaan dalam bentuk natura itu kita tidak ada di contoh soalnya, dan juga TTM bonus atau gratifikasi jasa produksi dan THR itu kita juga tidak ada. Nah, untuk jumlah penghasilan bruto kita tambahkan nih mulai dari poin 1 sampai 7 sama dengan 13.455.000. Kemudian ada pengurangan. Nah, di contoh soal tidak ada yang namanya biaya jabatan atau biaya pensiun, tetapi adanya iuran pensiun atau iuran THT atau tunjangan hari tua, yaitu sebesar 380. Dari mana 380? Dari sini. Kita total semua nih. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian kita jumlah, yaitu sebesar 380 tadi. Kemudian penghitungan PPh pasal 21, yaitu yang pertama jumlah penghasilan itu poin 8 dikurangi 11 nih, yaitu ini dikurang ini sama dengan 13.075.000. Untuk penghasilan itu masa sebelumnya tidak diketahui, jadi kita coret nih. Dan selanjutnya yaitu jumlah penghasilan itu untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Berarti ini penghasilan netonya kita setahunkan 13.075.000 ini dikali 12 sama dengan 156.900.000. Untuk PTKP-nya yaitu sebesar 72 juta. Kemudian penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan yaitu poin ke-14 dikurangi poin ke-15. Berarti ini dikurang ini. Ya, ini dikurang ini. Sama dengan 84.900 juta. 84.900.000. Untuk poin ke-16 dan 17 itu sama, guys. Ya, jadi kita isi sama. Untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya ini tidak diketahui, makanya kita coret. Untuk PPh pasal 21 terutangnya kita seperti ini. Kita seperti hitungan sebelumnya, kita kalikan 15%, hasilnya ini kita taruh ke sini. Dan PPh per bulannya juga kita taruh sini juga. Sudah jadi ini untuk identitas pemotong ini bisa dari perusahaan dan nama perusahaannya. Ini tanggalnya dan ini tanda tangannya. Untuk soal nomor 1 selesai ya, guys. Oke, berikutnya ke soal nomor 2.
Baik, untuk nomor 2 kita akan menghitung pajak pasal 21 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita akan menghitung penghasilan bruto. Nah, di soal diketahui Anita memiliki gaji sebesar 4.750.000, tunjangan jabatan 2.500.000, tunjangan transportasi 450.000, tunjangan uang makan 500.000, tunjangan perjalanan dinas sama dengan 1.500.000, tunjangan beras 250.000, jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,3% dari gaji sama dengan 61.750.000, kemudian jaminan kematian 2,1% dari gaji yaitu sebesar 99.750 rupiah. Nah, untuk penghasilan bruto terdiri dari gaji, tunjangan, dan jaminan. Ini kita total semuanya. Total dari penghasilan bruto Anita sama dengan 10.111.500 rupiah. Untuk pengeluaran yaitu terdiri dari iuran, pensi, iuran, dan jaminan yang harus dibayar. Nah, di soal, Anita memiliki iuran pensiun sebesar 2,2% dari gaji, yaitu sama dengan 104.500. Kemudian ada jaminan hari tua nih sebesar 1,3% dari gaji sama dengan 61.750. Dan kemudian Anita juga mempunyai iuran koperasi sebesar 500.000. Nah, ini kita totalkan semua sama dengan 666.250 rupiah. Kemudian untuk menghitung penghasilan neto, kita tinggal kurangi nih total penghasilan bruto dikurangi total dari pengeluaran yang ada, yaitu 10.111.500 rupiah dikurangi dengan 666.250 rupiah sama dengan 9.445.250. Untuk neto yang disetorkan nih tinggal kita kalikan aja nih penghasilan neto dikali 12 sama dengan 113.343.000. Untuk PTKP-nya Anita belum menikah dan memiliki 2 tanggungan. Maka sama dengan 63 juta. Untuk PPh terhutangnya kita tinggal kurangi nih neto yang disetorkan dengan PTKP-nya 113.343.000 dikurangi 63 juta sama dengan 50.343.000. Nah, untuk PPh terhutang pasal 17 per tahunnya tinggal kita kali nih karena ini kan masih di bawah 60, jadi kita kali 5%. Sama dengan 2.517.150 rupiah. Nah, untuk PPh terhutang pasal 17 per bulannya, kita tinggal bagi nih 2.517.150 rupiah dibagi 12. Sama dengan 209.762,5. Karena ini uang, gak mungkin dong kita ada komanya, maka kita bulatkan menjadi 209.763 atau boleh 209.762. Oke, berikutnya kita akan mengisi formulir pajaknya.
Berikutnya kita akan menghitung perhitungan pajak pasal 21 soal nomor 3. Oke, yang pertama kita akan menghitung penghasilan brutonya. Penghasilan bruto sekali lagi terdiri dari gaji, tunjangan, jaminan, dan uang saku. Nah, untuk kasus nomor 3 ini terdapat perbedaan nih, yaitu uang saku ini. Setelah Mimin cari tahu, ternyata uang saku juga termasuk penghasilan bruto loh. Jadi kita masukkan ke penghasilan bruto. Oke, untuk Bandi diketahui memiliki gaji sebesar 8.500.000. Kemudian mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 5 juta, tunjangan transportasi sebesar 950.000, tunjangan uang makan 1 juta, tunjangan beras 750.000, tunjangan istri 750.000, jaminan kecelakaan kerjanya sebesar 2,7% dari gaji sama dengan 229.500, jaminan kematian sebesar 2,9% dari gaji sama dengan 246.500 dan uang saku sebesar 3.500.000. Nah, kita total dari penghasilan bruto Bandi adalah 20.926.000. Untuk pengeluaran Bandi yaitu ada iuran pensiun sebesar 4% sama dengan 4% ini dari gaji. Jadi 4% dikali 8.500.000 sama dengan 340.000. Dan terdapat jaminan hari tua sebesar 4% juga nih sama dengan 340.000. Total dari pengeluaran Bandi ialah 680.000. Untuk penghasilan itu kita hitungnya dari 20.926.000 yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengeluaran sebesar 680.000 sama dengan 20.246.000. Neto yang disetorkan ialah 20 juta ini dikali dengan 12 sama dengan 242.952.000. Untuk PTKP-nya, Bandi kawin dan memiliki satu tanggungan, yaitu sama dengan 63 juta. Nah, kita untuk menghitung PPh terutangnya kita tinggal kalikan kurangi nih, yaitu neto yang disetorkan sejumlah 242.952.000 dikurangi 63 juta sama dengan 179.952.000. Untuk PPh terutang pasal 17 per tahunnya sama dengan, ini kan di atas 60 juta, berarti ini dikali dengan 15%. Totalnya sama dengan 26.992.800 rupiah. Nah, untuk PPh terutang pasal 17 per bulannya, kita tinggal bagi nih dari yang per tahunnya, yaitu dibagi 12 menjadi 2.249.400 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mengisi formulir untuk nomor 3. Baik, untuk soal nomor 2, perhitungan pajak pasal 21 berikut ini. Yang pertama, seperti nomor 1, kita akan menghitung penghasilan brutonya terlebih dahulu. Yang diketahui dari penghasilan bruto Niken adalah yang pertama ada gaji sebesar 3.500.000, kemudian tunjangan transportasi 250.000, kemudian uang makan sebesar 250.000, kemudian tunjangan lembur sebesar 450.000, kemudian tunjangan beras sebesar 150.000, kemudian tunjangan penyesuaian sebesar 750.000, kemudian ada jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,5% dari gaji. Nah, kita tinggal kalikan nih
1,5% dikali 3.500.000 sama dengan 52.500. Kemudian ada jaminan kematian sebesar 3,7%. Nah, ini juga sama nih. 3,7% dikali dengan 3.500.000 sama dengan 129.500 rupiah. Kemudian kita total untuk penghasilan brutonya niken sama dengan 5.532.000. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung pengeluaran. Seperti soal nomor 1, pengeluaran terdiri dari iuran dan jaminan yang harus dibayar. Niken memiliki iuran pensiun sebesar 22% dari gajinya. Tinggal kita kalikan nih, 22% dikali 3.500.000 sama dengan 70.000. Kemudian jaminan hari tuanya yaitu sebesar 3,5% dikali 3.500.000 sama dengan 122.500. Nah, total dari pengeluaran niken yaitu 192.500. Untuk menghitung penghasilan neto, kita tinggal mengurangi penghasilan bruto dikurangi pengeluaran, yaitu 5.532.000 dikurangi 192.500 sama dengan 5.339.500. Untuk neto yang disetorkan, kita tinggal kalikan nih penghasilan netonya, yaitu 5.339.500 dikali 12. 12 itu apa? 12 bulan. Nah, hasilnya 64.074.000. Untuk PTKP-nya, niken masih belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Niken sudah menikah tetapi tidak memiliki tanggungan karena anak akan ada keterangan anak mengikuti suaminya. Berarti PTKP-nya K per sret, yaitu 58.500.000, yaitu sama dengan PPh terutangnya yaitu 5.574.000. Untuk PPh terutang pasal 17 per tahunnya ini kan di bawah 60 juta, maka ini dikali 5% sama dengan 278.700. Untuk PPh terutang pasal 17 per bulannya sama dengan, kita tinggal bagi nih, yaitu 12 bulan sama dengan 23.225. Baik, untuk perhitungan pajak pasal 21-nya sudah selesai nih. Kita next ya. Baik, setelah kita menghitung pemotongan pajak penghasilannya, kita akan langsung pindahkan ke dalam formulirnya. Bukti pemotongan pajak penghasilan seperti ini. Masih tetap sama formatnya, yaitu di sini nama perusahaan yang memotong, di sini adalah nama karyawan, nama jabatan, status dan jumlah tanggungan, kemudian jenis kelaminnya, dan apa yang kita hitung tadi masukkan ke dalam sini sesuai dengan kriterianya masing-masing. Nah, untuk pengeluarannya yaitu terdiri dari iuran pensiun sebesar 3% dari gaji sama dengan 90.000. Nah, kemudian ada jaminan hari tua sebesar 3% dari gaji sama dengan 90.000. Kemudian ada juga iuran koperasi nih sebesar 1,5% dari gaji, yaitu 45.000. Tapi diangsur nih selama 1 tahun, berarti kan dibagi ya. Berarti 45.000 dibagi 12 sama dengan 3.750 rupiah. Total dari pengeluaran Bustami yaitu sebesar 183.750 rupiah. Nah, sekarang kita menghitung penghasilan netonya. Untuk menghitung penghasilan netonya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengeluaran, yaitu hasilnya 6.012.250 rupiah. Dan neto yang disetorkan sebesar
72.147.000. Nah, ini tato yang disetorkan ini gimana sih cara ngitungnya? Seperti sebelumnya, penghasilannya itu dikali 12. Nah, hasilnya yaitu yang disetorkan nih. Untuk PTKP-nya sendiri, Utami berstatus kawin dan memiliki 2 tanggungan. Berarti sama dengan 67.500.000. Nah, untuk mengetahui PPh terutang yaitu dengan cara neto disetorkan dikurangi dengan PTKP-nya sama dengan 4.647.000. Untuk PPh terutang pasal 17 per tahun sama dengan, nah, untuk mengetahui ini kita PPh terutang ini dikali 5%. Kenapa 5%? Karena di bawah 60 juta. Jadi sama dengan 232.350 rupiah. Nah, PPh terutang pasal 17 per bulannya gimana? Tinggal dibagi nih yang tahunnya tadi. Tinggal dibagi 12 sama dengan 19.362,5. Tapi nggak mungkin kan ya ada koma-komaannya. Jadi kita bulatkan 19.363 rupiah. Nah, berikutnya kita akan mengisi formulir pajaknya. Kita menghitung untuk soal nomor 5, kita akan memindahkan ke formulir. Seperti soal-soal sebelumnya, kita tinggal memindahkan saja apa yang ada di sini, pindahkan ke sini. Sesuai dengan kategorinya ya teman-teman. Jadi seperti itu.